Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyadi. Saya akan memberikan tutorial yaitu alat MBD. Alat MBD adalah alat terapi yang mana berfungsi untuk mengubah energi gelombang elektromagnetik menjadi energi frekuensi atau mengubah energi elektromagnetik menjadi energi mikro, yaitu untuk memanaskan jaringan di dalam kulit. Spesifikasi dari unit ini yaitu alat MBD dilengkapi dengan kabel power. Di sini menggunakan tegangan 1 pas 220, dilengkapi dengan kabel koaksial yaitu kabel elektrode. Di sini kabel probe-nya kalau MBD 1. Kemudian ada tambal power on off. Sebagai contoh, tombol power saya nyalakan. Kemudian display timer untuk waktu, dia segmen-segmennya akan nyala. Di sini bisa pengaturan, misalkan kita menghendaki dari 10 menit atau 15 menit. Biasanya terapi itu dilakukan 10 menit atau 15 menit. Kita coba untuk yang 5 menit. Kemudian di sini untuk gelombangnya, gelombang dengan metode intermittent, kemudian yang continuous. Kita akan coba dengan gelombang yang intermittent. Ini intensitas kita naikkan. Di sini intensitas untuk frekuensinya akan naik. Secara pelan-pelan ini naik. Kita cek dengan elektrode atau probe-nya. Misalkan ini untuk pemeriksaan bau kaku. Di sini sudah terasa hangat. Misalkan dari pasien kita tanya belum terasa panas, intensitasnya kita naikkan. Di sini terasa panas. Kemudian akan kita coba lagi rangkaian continuous. Kita naikkan lagi intensitasnya. Kita coba lagi, kita rasakan dengan gejala pasien di bau kaku. Panas. Kemudian alat ini biasanya mengalami kerusakan pada frekuensi. Di sini frekuensi yaitu ada beberapa rangkaian untuk HTT dan filamen. Biasanya HTT itu disebabkan kerusakannya karena ada fluktuasi tegangan naik turun. Lebih bagus kita usahakan unit ini kita lengkapi dengan stabilizer supaya tegangan outputnya dari PLN atau jala-jala PLN bisa stabil. Kemudian dengan rangkaian intensitas itu ada rangkaian frekuensi, yang mana rangkaian frekuensi itu untuk mengatur berapa sih arus yang akan kita berikan kepada pasien. Di sini kita akan cek ada beberapa mainboard di dalam, ada rangkaian timer, ada rangkaian frekuensi, ada rangkaian intensitas. Di sini rangkaian intensitas menggunakan komponen yaitu kapasitor nonpolar. Biasanya kemarin misalkan kita berikan ke pasien elektrodenya tidak menghasilkan sumber panas, di salah satu
kapasitor nonpolar itu mengalami kering atau kebakar. Biasanya kita perbaiki itu. Kemudian bila mana unit ini sudah selesai digunakan, maka ini akan bunyi alarm. Nah, biasanya bunyi alarm itu disebabkan kerusakan di rangkaian buzzer, yaitu rangkaian soundnya. Kita cek rangkaian mainboardnya ada di sini. Kita cek dengan menggunakan avometer. Kita cek buzzernya itu sebagai indikator untuk soundnya bila mana timer ini sudah selesai, atau untuk indikator bunyi untuk menurunkan atau menaikkan dari timernya, atau merubah dari intermittent atau menggunakan metode continuous seperti itu. Kemudian kita sebagai teknisi elektronik kita perlu melakukan pemeliharaan, yaitu seminggu 2 kali. Kita melakukan untuk cleaning, yaitu kita siapkan. Nah, ini untuk pemeriksaan sudah selesai. Kita coba tadi dengan waktu 10 menit. Ini timer sudah selesai, berarti buzzer atau soundnya bekerja dengan normal. Nah, untuk pemeliharaannya kita bersihkan bodinya menggunakan kain yang halus, kita lap. Kemudian secara periodik kita perlu membersihkan rangkaian dalamnya, yaitu ada bekas-bekas debu. Kita menggunakan bantuan vacuum cleaner, kita sedot dengan pelan-pelan. Kemudian kita pastikan kondisi kabel power tidak terjadi mengelupas. Ini untuk menghindari petugas dari visio itu mengalami atau cedera atau kesetrum. Kita sebagai teknisi elektronik kita harus pastikan pemeliharaan kabel power ini sangat penting untuk keamanannya. Di sini dilengkapi dengan fuse, yaitu rangkaian pengaman. Di sini bila mana terjadi korsleting atau gangguan pada unit, maka fuse 2 ini dia akan memutus. Nah, bila mana fuse ini putus itu disebabkan pertama terjadinya korsleting atau kerusakan di komponen. Kedua, sebagai pengaman bila mana tegangan dari PLN tidak stabil. Kemudian alat ini perlu kita kalibrasi dengan bekerjasama dengan badan yang sudah bersertifikat atau sudah memiliki izin, yaitu berbadan atau seperti contoh bekerjasama dengan Kemenkes, yaitu sudah memiliki surat izin berbadan KAN, contohnya BPK. Kemudian setelah kita kalibrasi, itu kan sudah kita memiliki izin operasional, yaitu alat ini layak bisa difungsikan untuk pasien. Kemudian kita usahakan untuk maintenance unit ini secara periodik. Kita elektroda ini kita maintenance, yaitu kita bersihkan. Biasanya kan kita bersentuhan dengan objek atau pasien, kita bersihkan pakai kain yang bersih atau handuk, kita bersihkan. Kemudian sebagai teknisi elektromedik kita pemeliharaan secara continuous, yaitu kita cek tombol-tombol keypadnya ini berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, ini masih bisa angka-angkanya masih bisa berfungsi. Kemudian tombol-tombol untuk continuous, intermittent bisa berfungsi. Segmen-segmennya untuk menunjukkan angka-angkanya masih bisa terdeteksi. Kemudian untuk tuning, untuk menaikkan dan menurunkan intensitas ini juga masih berfungsi. Nah, kita rasakan gini pelan-pelan ini. Biasanya dia akan ada frekuensi yang bunyi suara yang frekuensi yang naik. Nah, ini menunjukkan indikator rangkaian tuning berfungsi dengan baik. Nah, bila mana ini terjadi gangguan di rangkaian tuningnya, ini kita akan ganti dengan tuning yang baru
seperti itu. Ya, ya saya kira untuk tutorial mengenai alat MPD cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.